Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang ulama, seniman dan tokoh masyarakat yang besar tak diperlukan, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam riwayat Imam At-Tabrani yang diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lan tu'minu." Lan, kalau la artinya tidak, tapi kalau lan sekali-kali tidak akan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rida hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka. Digunakan kata la. Saya tidak datang, la ahdur. Saya tak datang, boleh saya tidak datang. Saya tak akan datang, lan ahdur, tak akan datang. Jadi di sini dalam hadis ini digunakan kata lan. Lan tu'minu, kamu tidak akan beriman. Sekali-kali tidak disebut beriman, kamu tidak akan pernah dikatakan sebagai mukmin. Hatta tarhamu, sampai kamu saling sayang menyayangi, sampai kamu sayang kepada orang lain, sampai kamu mengasihi orang lain, sampai kamu mengasihani sesama. Lalu kemudian ucapan Nabi itu bukan dibantah, tapi dijawab oleh sahabat. Ini menunjukkan bahwa antara Nabi dengan sahabat itu bukan monolog, bukan selamanya khutbah Jumat searah. Sahabat itu tidak selamanya mendengar saja sami'na wa ata'na, tapi sahabat menjawab, bukan membantah. Karena sahabat itu sami'na wa ata'na, tapi pada perkara tertentu yang memang perlu dijawab, sahabat menjawab. Lan tu'minu hatta tarhamu, kamu tidak akan disebut beriman, kamu tidak disebut mukmin, kamu tidak akan beriman hatta tarhamu, sampai kamu saling menyayangi. Qalu, sahabat berkata, apa kata para sahabat? Kulluna rahimun ya Rasulullah. Kulluna, semua kami ini, rahim, penyayang. Kami saling sayang menyayangi. Semua kami ini penyayang, semua kami saling mengasihi. Kami ini orang yang berkasih sayang, wahai Rasulullah. Kulluna rahimun, semua kami ini penyayang, wahai Rasulullah. Lalu apa jawab Rasulullah SAW? Innahu laysa birahmati ahadikum sahibahu. Yang kumaksud bukanlah salah seorang kamu sayang kepada saudaranya, sayang kepada ayahnya, sayang kepada ibunya, sayang kepada anaknya, sayang kepada pamannya, sayang kepada istrinya, istri sayang kepada suaminya. Innahu laysa birahmati ahadikum sahibahu. Bukan itu yang kumaksud. Walakinnaha rahmatun nasi rahmatan 'ammah. Yang kumaksud di sini kata Nabi adalah rahmatun nasi, sayang kepada semua orang, rahmatan 'ammah, sayang yang bersifat 'ammah, umum, bukan sayang yang bersifat khusus. Ada dialog antara Nabi dengan sahabat yang dianggap menafikan iman karena tidak sayang, dan dijawab oleh sahabat, kalau yang kau maksud sayang, kami sayang kepada anak kami sayang kepada emak kami sayang kepada saudara kami.
Lalu dijawab Nabi, bukan itu yang maksud. Karena kalau istri sayang kepada suami, boleh jadi karena ada sesuatu yang diinginkan. Kalau seorang anak sayang kepada orang tua, bisa jadi karena ingin membalas. Kalau sayang orang tua kepada anak, memang sesuatu yang lumrah dan biasa. Kalau sayang seorang abang kepada adik, mungkin karena dia satu perut seibu sayang. Yang kumaksud bukan itu, kata Nabi, walakinnaha rahmatun nas, tapi sayang kepada orang lain yang mungkin tak ada hubungan, yang mungkin tidak ada hubungan darah kekerabatan, bukan seayah, bukan seibu. Rahmatan ammah, sayang secara umum. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam, dan inilah kuat daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sifat Allah, sifat milik Allah, tapi juga sifat itu disematkan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, bukan menyamakan Nabi dengan Allah. Sampai kalau ada orang yang mengatakan begitu, dapat dipastikan kafir, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apa. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, tak satu pun yang setara dengan dia. Tapi dalam ayat ini sifat Nabi mirip bunyinya macam sifat Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Sudah datang seorang rasul dari jenis kamu sendiri, bukan dari kalangan malaikat, bukan pula keturunan jin, tapi dia min anfusikum, sama macam kamu, sama-sama manusia. Lalu apa bedanya? Di akhir ayat itu, bil mu'minina raufur rahim. Kata rauf dan rahim itu asmaul husna. War-Rahmanur Rahim, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Wafa. Salah satu asmaul husna itu adalah Ar-Rauf. Salah satu asmaul husna itu adalah Ar-Rahim. Tapi kali ini Rauf dan Rahim disematkan pada diri Nabi Muhammad. Bil mu'minina raufun rahim. Apa makna Rauf? Apa pula makna Rahim? Kalau di terjemahan Al-Quran, terjemah bahasa Indonesia, Nabi itu kasih dan sayang kepada kamu, bukan hanya kepada manusia saja, bukan kepada orang beriman saja. Bil mu'minina raufun rahim. Dia sayang, dia kasih. Tapi setelah kita lihat penjelasan makna bahasanya, di situ beda antara rauf dengan rahim. Rauf diambil dari kata rafah, sedangkan rahim diambil dari kata rahmah. Yang memiliki sifat rafah disebut rauf, yang memiliki sifat rahmah disebut rahim. Apa bedanya? Rauf daf'ul makruh wa izalatud dharar, tidak menimbulkan mudarat pada orang lain, tidak menganiaya orang lain, itu disebut dengan rauf. Tapi kalau rahim, isalul khairi ila ghair, menyampaikan kebaikan pada orang lain, itu barulah disebut dengan rahim. Jadi kalau kita itu hanya sekedar tak mengganggu orang, tak menganiaya orang, ini batasan, ini saya, ini kamu, saya tak ganggu kamu, saya tak aniaya kamu, saya tak makan harta kamu, saya tidak ambil milik kamu, itu baru sekedar rafah. Orangnya disebut rauf. Tapi kalau lebih daripada itu, mampu memberikan yang baik-baik kepada orang lain, maka itulah baru disebut dengan rahmah, yang selalu kita terjemahkan dengan kasih dan sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak sayang kepada ibunya, biasa, lumrah, wajar, karena memang Allah menyuruh itu, dan memang dia pula dididik dari kecil disuruh berbakti pada orang tua. Kalau ada orang tua sayang kepada
kepada anak tak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja. Tapi ketika ada orang lain, siapa dia, siapa kita, tak ada hubungan saudara, bukan keluarga, bukan famili, tidak apapun, tak ada ikatan kait hukum. Tapi ketika itu mampu berkasih sayang, kata Nabi SAW, disitulah baru engkau sampai pada titik disebut engkau orang yang beriman. Kalau tak ada rasa itu di dalam, lan tu'minu, engkau tidak dikatakan beriman. Hatta tarhamu, sampai engkau sayang, sampai engkau kasih, sampai engkau mengasihi orang lain. Krisis itulah yang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa orang sanggup memakan titik peluh keringat orang lain? Karena tak ada rasa kasih, tak ada rasa sayang. Orang kaya, direktur perusahaan, sanggup memakan titik peluh keringat karyawannya, uang tunjangan, uang insentif, uang bantuan, sanggup dia. Bukannya memberi, tapi malah mengambil. Uang tukang sapu habis, uang security habis, uang habis, uang dana sosial itu habis. Kalau ditanya kenapa, bagi orang yang tahu mungkin kawan akrabnya dekat, kenapa sampai hati kamu mengambil? Ngapain bantu dia? Anak saya dia perlu, apa yang orang lain? Padahal yang dia berikan itu adalah milik orang lain. Tadi sudah disebutkan, level yang bawah adalah rafah, level di atas itu adalah rahmah. Kalau hanya sekedar tak sanggup menolong orang, tapi tidak memakan hak orang, ini masih lumayan, rafah namanya. Saya kalau untuk bantu tukang sapu tak mampu, untuk menolong anak yatim tak sanggup, untuk memberikan pada fakir miskin saya pun susah, saya tak sanggup Pak Ustaz. Tapi paling tidak mengganggu mereka, tak memakan hak mereka. Ini rafah. Daf'ul makruh wa izalatil darar, menghilangkan sesuatu yang tak menyenangkan dan tidak menimbulkan mudarat, rafah. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah rahmah, isalul khairi ilal ghair, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kalau tak sanggup mengangkat mudaratnya, paling tidak jangan sampai memudaratkan dia. Kalau tak sanggup menghilangkan yang tak menyenangkan dari dirinya, jangan sampai membuat dia merasa tidak senang. Karena iman tidak hanya diukur dari berapa rakaat tahajud kita, tidak diukur berapa kali puasa sunnah kita, tidak diukur berapa kali kita pergi ke Makkah melaksanakan haji dan umrah, tapi dilihat hatta tarhamu, sampai engkau sayang kepada orang lain. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu orang yang mengukur-ukur ibadahnya itu salah, Pak Ustaz. Bukan salah, tapi dia keliru dan kurang betul melihat sisi Islam ini. Islam tidak hanya diajarkan hablum minallah. Bahkan kalau kita lihat tujuan daripada hablum minallah itu, sasaran akhirnya adalah target visi misi apa yang ingin dicapai. Kalau Bapak Ibu ada program, ini kita punya program, kata atasan Bapak Ibu, program kita ini namanya ini, target yang akan dicapai ini. Kira-kira ibadah itu apa yang diinginkan Allah dari ibadah itu? Allah tidak perlu kepada ibadah kita walau sedikit pun. Dan itu isi dialog malaikat dengan Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan beraniaya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau hanya untuk bertasbih, mengagungkan, mensucikanmu, kami malaikat lebih mampu daripada itu. Tapi ternyata Allah buat kita bukan karena dia ingin tasbih kita, bukan karena dia ingin sholat kita, bukan karena dia ingin sujud kita. Maka Allah jawab,
Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kalian tak tahu, wahai para malaikat. Lalu yang diinginkan Allah dari kita itu, apakah sujud kita yang 2-3 detik subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Apakah bacaan Quran kita yang hanya 2-3 ayat itu? Apakah yang diinginkan Allah kita mutar-mutar di samping Ka'bah tawaf sa'i tahallul itu? Yang diinginkan Allah itu apa dari kita? Dengan sholat itu kita tak merasa angkuh dan sombong. Saya tak merasa lebih dari bapak, bapak tak merasa lebih dari saya, ibu tak merasa lebih dari orang lain. Saat itu merasa diri hina sama di hadapan Allah. Yang diinginkan Allah dari kita berkasih sayang. Yang diinginkan Allah dari puasa kita itu apa? Sehingga dengan puasa itu kita merasakan laparnya orang susah, merasakan bagaimana sakitnya orang fakir. Lalu setelah itu kita pun mampu berbagi kepada orang lain. Yang diinginkan dari menyembelih kurban itu apa? Setelah sanggup berbagi lagi pada saat tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi bukan hanya setakat sebatas itu saja. Setelah itu mampu berbagi dengan menyembelih sifat ketamakan, sifat kebinatangan, sifat rakus di dalam diri. Maka setelah itu sanggup berbagi kepada orang lain. Ada rahmah, ada rafah, ada rahmah, kasih sayang kepada orang lain. Karena kalau tak ada itu di dalam, lan tu'minu, engkau tidak akan pernah disebut sebagai orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, krisis kita hari ini adalah krisis kasih sayang. Yang penting bukan anak saya, yang penting bukan adik saya, yang penting bukan mak saya. Masalah orang lain itu bukan urusan saya. Nabi mengatakan, walakinnaha rahmatun nas. Yang kumaksud ini, kata Nabi, rahmatun nas, kasih sayang kepada nas. Nabi tak mengatakan rahmatul mu'minin, Nabi tak mengatakan rahmatul muslimin, tapi Nabi mengatakan rahmatul nas. Tapi di ujung hadis itu lebih umum pula lagi dari nas. Apa itu? Rahmatal ammah, ammah umum. Kalau begitu lebih umum daripada manusia. Apa itu? Binatang dapat, pokok kayu dapat, hewan dapat, alam semesta dapat. Itulah ciri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingin umat ini ikut menjadi dia. Siapa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kita disuruh mengikut dia. Bagaimana kita bisa mengikut dia? Karena Allah menyuruh. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Kita disuruh mengikut dari Muhammad. Sholatnya betul, puasanya tak salah, hajinya memang disuruh. Khudhu anni manasikakum. Kalau kamu mau haji, ikut bagaimana aku haji. Sholatnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Memang betul. Man ahdasa, siapa yang membuat ibadah ma laisa alaihi amruna, tak ada dalilnya, baik dalil umum maupun dalil khusus, tak aku tunjukkan, tak aku contohkan, baik dalil qauli maupun dalil fi'li maupun dalil takriri, tak ada sama sekali. Fahuwa raddul mardud, ditolak. Tapi puncak dari yang ingin diikut dari diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan, menjadi rahmat, kasih sayang, tidak hanya kepada saudara, tak hanya kepada saudara seiman, rahmatan nas, kasih sayang kepada sesama manusia. Itulah mengapa ketika orang Taif melempar dia sampai menetes darah dari pelipisnya, datang malakul jibal, malaikat penjaga bukit. Apa kata Nabi SAW? Semoga Allah Ta'ala yukhrijullah min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Yang kuinginkan bukan engkau ratakan mereka dengan tanah, yang kuinginkan bukan kau matikan mereka sehingga tak ada lagi orang di atas muka bumi ini. Yang kuinginkan, kata Nabi, adalah keluarlah hendaknya dari tulang sulbi mereka, cucu mereka akan lahir
ya'budullah, menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan siapa. Nabi tak minta supaya mereka dibinasakan. Ya Allah, hancurkan mereka, ratakan mereka dengan tanah, matikan mereka semua. Tak, keluarkanlah dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan engkau dan tak akan mempersekutukan engkau dengan apapun. Dikabulkan Allah doa Nabi itu, maka kampung itu sekarang 100% Muslim. Itulah dia Taif di Saudi Arabia. Kita visa kita hanya untuk Makkah, Madinah, kita tak bisa ke Taif. Tapi bapak ibu yang visa turis, bukan visa umrah, tengoklah Taif dulu, kampung Bani Saqif yang melontar Nabi dengan batu kotoran onta, lalu kemudian ditawarkan malakul jibal, hancurkan Taif ini. Jangan, katanya. Ketika pasukan di atas bukit Uhud, perang Uhud sangat menggetarkan sekaligus membuat getir umat saat itu. Sahabat berkeliling, musuh sudah keliling pinggang, bergelimpangan kaum muslimin. Ya Rasulullah, inilah masanya engkau berdoa. Setiap nabi, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa mustajab makbul. Kalau kau mau berdoa, berdoalah sekarang. Inilah masanya ya Rasulullah. Tinggal kau doakan saja sekali, maka turun azab itu. Umat Nabi Nuh hancur dengan banjir bandang. Ada umat Nabi itu hancur dengan teriakan malaikat. Ada umat Nabi itu hancur. Wa ja'alna 'aliha safilaha, bagian bawah kami naikkan ke atas. Wa amtarna 'alaihim bi hijaratin min sijilin mamdud, kami hujani mereka dengan hujan batu dari api neraka, dengan batu yang panas. Inilah masanya kau berdoa supaya yang turun kepada nabi-nabi yang dulu turun juga sekarang. Apa kata Nabi? Innama bu'ithu rahmatan lam ub'ats la'anan. Aku diutus bukan membawa laknat, aku diutus bukan membawa caci maki, aku diutus bukan membawa sumpah serapah, tapi aku diutus rahmatan. Justru doa yang keluar dari mulut Nabi, apa kata dia? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaumku, karena mereka berbuat ini disebabkan ketidaktahuan mereka. Mereka melakukan ini karena mereka tak tahu ya Allah. Inilah sebenarnya yang berat dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan solat subuh berjamaah, jangankan solat subuh berjamaah Pak Ustaz, solat subuh berat. Subuh ini kita dibuktikan bahwa solat subuh berjamaah di masjid jauh dari rumah tidak berat. Mana buktinya? Tapi yang berat itu adalah ketika kita disuruh berbagi, berkasih sayang kepada orang yang kita tak kenal, siapa dia siapa kita anak siapa dia anak siapa, tapi kita disuruh untuk berbagi, mengungkapkan kasih sayang. Kamu tak akan beriman. Lan tu'minu, kalian tak akan beriman. Sampai kapan? Hatta tarhamu, sampai kau mampu berkasih sayang, walaupun kau tak kenal dengan dia, walaupun kau tak pernah menjumpai dia, tapi engkau merasa dirimu adalah dia dan dia adalah dirimu. Inilah kesatuan yang tak terpisahkan. Itulah mengapa dalam Islam diajarkan, kalau kau bunuh satu orang, seakan-akan kau sudah membunuh semua orang. Kalau kau sakiti satu orang, seakan-akan kau sudah menyakiti semua orang. Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu orang yang tak berdosa, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia sama membunuh semua orang. Kalau orang Islam memahami ajaran ini seperti ini, tak akan ada orang sanggup membawakan golok membacok kepala seperti yang kita baca beberapa hari yang lalu. Ustaz, baca dari koran. Saya tak hanya membaca, saya sudah jemput orang yang saya tengok korban dari membacok. Yang baca siapa? Orang Islam, Muslim, sanggup dia mengangkatkan kepala panjang ke atas kepala saudaranya. Padahal Nabi mengatakan, la yu'minu, tak beriman. Solat dia Pak Ustaz, Nabi mengatakan tak beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, seperti sayang pada diri sendiri.
Kalau dicubit tangan ini sakit, maka tangan orang lain dicubit. Coba tempeleng pipi kita kalau terasa perih sakit, begitu juga pipi orang lain. Maka orang beriman tak akan pernah sanggup mengangkatkan tangannya. Orang beriman tak akan pernah sanggup mengangkatkan parangnya. Kenapa? Andai itu terjadi pada anak saya, andai itu terjadi pada istri saya, andai itu terjadi pada adik saya. Padahal kita ini semuanya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kandung pun kalau tak beriman tak akan dapat harta warisan. Di antara yang menyebabkan orang tak dapat warisan 3. Yang pertama, membunuh. Yang kedua, putus hubungan pernikahan. Tak siapa dia, tak siapa kita. Tiba-tiba setelah umur 25 tahun, 27 tahun berjumpa menikah. Tiba-tiba harta kita dia warisi, harta dia kita warisi. Karena lafaz istahlaltum furujahunna, kamu halalkan kemaluannya yang sebelumnya haram kau pikirkan, haram kau lihat, haram kau pegang, terlintas di kepalamu pun haram, tapi setelah itu menjadi halal bikalimatillah, karena Allah yang menghalalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Islam mengajarkan berbagi. Karena apa? Karena semua ini adalah hamba-hamba Allah. Asma takut membagi kepada yang kafir. Dan yang kafir datanglah dia melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat wa hiya rahibatun. Ini datang mak saya yang kafir, musyrik, tak beriman, mempersekutukan Allah. Aku ragu mau menjumpai dia, ya Rasulullah. Apa boleh aku sambung silaturahimku dengan dia? Apa boleh aku mengasihi dia? Apakah putus kasih sayangku karena beda agama? Apa kata Nabi? Siliha. Asma tak menduga akan mendapatkan jawaban. Siliha, sambunglah, kasihilah dia, sayangilah dia. Walaupun kau berbeda keyakinan, sambunglah, sayangi dia. Apa omtiha? Bolehkah aku beri dia? Boleh aku kasih dia sesuatu sebagai ungkapan sayangku? Karena sayang di mulut tak cukup, sayang di ujung lidah tak bermakna. Bagaimana kalau aku kasih dia? Apa kata Nabi? I'tiha, berilah dia. Inilah yang dijadikan dalil oleh ulama, boleh membagi daging kurban kepada orang kafir dengan bersyarat. Dikatakan oleh Syekh Najih Saqar, Mufti Al-Azhar, dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar, ketika ada orang bertanya, Syekh, boleh kami kasih daging kurban kepada orang kafir selama dia bukan kafir harbi, tidak mengusir kita dari kampung kita, tidak menganiaya kita, tidak memerangi kita? Maka Allah tidak melarang. La yanhakumullah, Allah tak melarang kamu, anil ladzina lam yuqatilukum, kalau dia tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, dia tak mengusir kamu, dia tidak memerangi kamu, dia tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, maka Allah tidak melarang kamu untuk berbuat antabarruhum, kamu buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Jangan karena berbeda keyakinan kau tak buat baik, jangan karena beda pemahaman kau tak bersikap adil, maka Allah tidak larang engkau berbuat dua. Tidak boleh engkau melarang yang dua selama dia tidak melakukan dua. Dia tak mengusirmu, dia tidak membunuhmu, dia tidak memerangimu, dia tak mengusirmu dari kampungmu. Jangan sampai engkau tak bersikap adil, jangan sampai engkau tak berbuat baik. Itu kepada manusia. Tapi Islam tak hanya mengajarkan kepada manusia. 3 makhluk yang hina, kotor, najis, tapi bisa masuk ke dalam surga. Tidak ada hubung kait dengan kebaikan. Seorang perempuan tuna susila yang diberi air minum seekor anjing. Alat untuk memberi airnya sepatu, tempat alas kaki yang kotor dan bau. 3 makhluk yang sama-sama kotor, najis, jijik. Wanita tuna susila, kotor, najis. Anjing, idza walal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau seekor anjing menjilat bejana, ceret, mangkok, gelas
maka tumpahkanlah falyaghsil sab'an, basuh 7 kali. Salah satunya dengan air bercampur tanah. Begitu kotornya anjing. Ini seorang wanita tunasusila yang kotor memberi minum seekor anjing yang najis mughallazah kotor. Airnya diletakkan di dalam sepatu yang juga kotor, tempat alas kaki. Tapi begitu diceritakan apa kata Nabi, masuk surga dia gara-gara perbuatan itu. Kenapa? Ternyata di balik sampul yang kotor ini ada rahmah, ada kasih sayang, ada rasa kasihan melihat seekor anjing. Lalu kemudian sahabat bertanya, lagi-lagi sahabat bertanya, bukan mengkritik, bukan menolak, ya Rasulullah, apakah memberikan air minum kepada binatang haram itu terhitung sebagai perbuatan baik? Apakah itu juga menjadi amal soleh? Apa kata Nabi menjawab? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Perbuatan baik pada setiap hati yang basah dihitung sebagai sedekah. Fi kulli, pada setiap kabidin, hati ratbin, basah, sedekah, ada kebaikan. Makna hati yang basah, anjing itu hatinya basah, dia juga makhluk hidup milik Allah, maka itu akan ternilai, terhitung sebagai sedekah. Tapi jangan pula bapak ibu yang ada anjing di rumah, oh dapat daging baginya. Miara anjing enggak. Ini ceritanya Bani Israel sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Ada pun yang memelihara anjing, ini perlu dijelaskan. Jangan sampai balik dari sini malah singgah ke toko anjing beli anjing. Orang yang memelihara anjing tidak ada hubungan dengan amal soleh. Mau memelihara anjing dikurangi amalnya 1 hari sebesar bukit Uhud. Tak ada pahala pengajian salat subuh, salat isyraq habis. Pahala dikurangi sebesar bukit Uhud, sementara amalnya sebesar kutil. Jadi setiap hari itu amalnya min kurang. Lama malaikat tak turun membawa wahyu, sampai-sampai Ummu Jamil istri Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad. Wadda'ahu rabbuhu wa qalahu, wadda'ahu syaitanuhu wa qalahu. Setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad, dibantah Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalmu dan tidak membiarkanmu, hai Muhammad. Ketika turun ayat Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Makanya kita waktu khatam kaji, khatam Quran bertakbir pas pada surat Al-Duha ke bawah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wa duha. Kenapa orang bertakbir sebelum baca duha? Karena wahyu lama turun sampai-sampai Nabi diejek oleh orang kafir. Maka ketika turun Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Kenapa lama wahyu itu turun? Karena ada al-jarwu, bangkai anak anjing di bawah tempat tidur Nabi, sampai Khawlah memasukkan ujung tangkai sapinya ke dalam. Ditengoknya, oh, setelah itu Jibril datang. Nabi bertanya, Jibril, kenapa engkau lama tak turun? Sampai orang mengejek, wahyu tak datang. Kata Jibril, kami tak mau masuk ke rumah kalau di rumah itu ada anjing. Bangkainya anjing, apalagi anjing herder hidup. Jadi masalah jangan nanti dijadikan dalil. Kenapa anjing kamu banyak betul? Ini kata Ustaz Abu Somad dalam rangka berkasih sayang. Hafal pula dia hadis ini. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Apalagi herder ini hatinya besar. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang inilah di zaman kita ini memang zaman aneh. Kasih sayang ke kucing Anggora ada, kasih sayang ke anjing herder ada, kasih sayang ke Harley Davidson ada, kasih sayang ke CB 150 ada, kasih sayang ke sepeda ontel ada, tapi kasih sayang kepada fakir miskin tak ada. Ada apa? Apa yang terjadi dengan hati orang beriman zaman sekarang? Tentu ada sesuatu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai kita masuk pada yang disindir Nabi. Lan tu'minu, sebenarnya kalian belum beriman.
Karena tak ada kasih sayang di dalam hatimu, pandanglah dia dengan pandangan kasih sayang. Dulu ada seminar tentang pendidikan masa depan di Indonesia. Yang mengadakan seminar itu PPI seluruh negara-negara Arab, Yaman, Yordania, Tunisia, Aljazair, Maroko, Libya, Sudan, Mesir, kumpul semua. Karena yang jadi tuan rumahnya Maroko kebetulan dekat dengan Spanyol, PPI Prancis, PPI Spanyol, PPI Jerman kita undang juga, kumpul semua di Rabat, di KBRI Maroko, Rabat di Maroko. Salah satu yang dikaji tentang pesantren. Tentu kalau pesantren itu tak lepas dari pesantren, santri, kiai. Jadi kebetulan karena masalahnya tentang pesantren, diundanglah kiai sepuh dari Jawa. Pas tanya jawab kami tanya, Pak Kiai, ya, definisi kiai itu apa? Apa kiai itu? Kami tak ngerti, mungkin yang tinggal di luar Pulau Jawa kami tak paham apa itu kiai. Kata Pak Kiai, semua benda-benda keramat zaman dulu disebut kiai. Keris itu kiai, gending itu kiai, tombak itu kiai. Bahkan ada kiai sampai sekarang di Solo disebut Kiai Selamat. Kerbau putih, kerbau warna putih, itu disebut Kiai Selamat. Jadi kalau ada kiai tak pandai baca kitab, itu Kiai Selamat. Lalu makna kiai itu apa kiai? Dijawabnya pakai bahasa Arab. Man yanzur ilal ummah bi'ainir rahmah. Itu saya baru dapat definisi kiai. Man yanzur ilal ummah bi'ainir rahmah. Orang yang melihat umat ini dengan pandangan kasih sayang. Jadi melihatnya bukan lihat kebencian. Kalaulah ulama dulu melihat kita ini dengan pandangan kebencian, tentu hari ini kita tidak menyembah Allah. Mungkin sampai hari ini kita menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah setan, menyembah hantu. Tapi mereka dulu datang, bukan dekat. Dua jalur yang datang ke Riau. Satu dari jalur Gujarat, dari India. Satu datang dari Yaman, dari Arab sana. Naik sampan kayu berbulan-bulan sampai ke Semenanjung Sumatera. Mereka sampai ke Samudra Pasai Aceh. Mereka itu kemari mau ngapain? Kalau cuma mau cari hidup, Yaman itu subur, Son'a. Cari di video Son'a di Google. Son'a itu subur, tanam-tanamannya, tepi pantai Laut Merah, subur, Teluk Arab. Itu negeri yang subur. Kenapa mereka jauh-jauh kemari? Mereka memandang kita ini dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Mereka ingin menyelamatkan kita, jangan sampai mati jadi kerak-kerakan. Jadi kalau ada ustaz kasar menengok orang itu penghuni neraka semuanya, mereka itu penghuni neraka yang mau diselamatkan supaya jangan sampai masuk neraka. Kalau semuanya ditatap dengan pandangan kebencian, semuanya setan, semuanya Fir'aun, dan yang selamat itu siapa? Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah guru memandang muridnya itu dengan pandangan kasih sayang, seorang guru memandang muridnya dengan pandangan kasih sayang, tidak akan perlu ada komisi perlindungan anak. Polisi perlindungan anak, karena orang guru sampai semalam saya dapat posting dibukakan foto pantat si anak dipukul sampai 400 kali sampai kulitnya lembab, karena dia tidak memandang dengan pandangan kasih sayang. Seorang suami kalau memandang istrinya dengan pandangan kasih sayang, tidak akan ada KDRT, kenakalan, kekerasan, kejahatan dalam rumah tangga. Kenapa? Pandangan kasih sayang. Tapi saya tidak juga pula ingin setelah mengaji subuh ini pandangan kasih sayang lalu tak ada marah sama sekali. Istrinya keluar rumah pakai baju keksi, apa tak marah? Tidak sayang. Ini hari Sabtu di malam Ahad, datang orang membawa anak gadisnya. Pak, saya bawa ya. Bapak tak marah? Tidak. Tadi subuh kami sudah mengaji kasih sayang. Itu maknanya. Pada yang mesti tegas, pada yang mesti berprinsip, harus. Kalau Nabi itu dipahami kasih sayang, tak akan ada hukum rajam. Nabi merajam
datang perempuan berzina, mengaku dia berzina. Kata Nabi, pulang dulu kau ke kampung, lahirkan anakmu. Setelah anaknya lahir, rajam aku ya Rasulullah, rajam tu lempar batu sampai mati. Rajam aku ya Rasulullah, pulang kau ke kampung, susukan anakmu. Setelah anaknya disusukan, datang dia dalam keadaan sehat. Kata Nabi, rajamlah. Sahabat melempar dia pakai batu sampai berdarah, sampai meninggal dunia. Nah, jadi makna sayang itu kapan? Ini juga mesti diletakkan. Islam bukan menghapuskan kasih sayang, Islam pula bukan menghapuskan kemarahan, meletakkan pada tempatnya. Subuh ini kita sedang dipuji. Beberapa hari yang lalu, Pak Ustaz, ini ada anak terlahir, tak ada anusnya. Ini takdir, ini kehendak Allah, ini takdir Allah. Orang tuanya sabar menerima itu. Pas ditanya, kenapa ini anak dibiarkan sampai besar begini, tak ada anus, tak ada dana uang operasi. Si ibu ini mau kasih saya, Pak Ustaz, kalau setengah mau saya sanggup saya kasih. Setengahnya berapa? 20 juta saya nanggung. Banyak duit ibu. Tapi rupanya dia tak mau masuk surga sendirian. Jangan sampai nanti dia masuk neraka, masuk dia sendiri. Nah masuk, aku sendiri yang operasi dulu. Kenapa tak bagi-bagi ke jamaah Al-Falah? Itulah aku tak mau ngajak-ngajak mereka. Rupanya dia tak mau sendirian. Ada kasih sayang. Bagaimana nih Pak Ustaz kalau kami tampilkan fotonya di izin kepada ketua masjid. Ketua masjid mengizinkan. Ketua masjid juga kasih sayang juga kepada kami. Ini kita sedang diuji. Lan tu'minu, kamu tak akan beriman hatta tarhamu, sampai kamu kasih sayang. Bagaimana kalau yang mengalami itu anak kita? Bagaimana kalau yang mengalami itu cucu kita? Orang yang berpikir skop, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan keponakan saya, yang penting bukan cucu saya. Masalah anak orang lain bukan urusan saya. Ini bukan orang beriman. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Siapa itu? Siapa yang tidak diakui iman? Yabitu syab'ana, sanggup dia tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajahuhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumahnya lapar. Sekarang tak ada lagi orang lapar. Alhamdulillah, orang bukan baru sudah kenyang semua. Tapi sekarang kita tingkatnya bukan lagi lapar. Sanggup dia memeluk anaknya, main ke mall, jalan-jalan. Budget untuk jalan-jalan ini besok sudah disiapkan. Besok jalan-jalan ke sini, uang yang akan dikeluarkan 1,5 juta. Jalan ke bukit, jalan ke danau. Salah kami jalan-jalan Pak Ustaz? Tak salah. Apa salahnya outbound, jalan ke Danau Singkara, pergi menengok bukit, menengok kebun binatang. Tapi ketika habis untuk itu semua, satu sisi itu tak mendidik anak, tidak mendidik dia. Sekali-sekali jalan oke. Tapi kalau sampai dia menjadikan dia rutinitas, seolah-olah ritual, itu menyumbatkan ke mulut dia materi. Nanti materi ini akhirnya dia menjadi ketergantungan. Kalau tak dapat dia bilang tak sayang. Papa tak sayang lagi sama saya, mama tak sayang lagi. Kenapa anak itu banyak menjadi kecanduan materi? Karena kasih sayang yang salah arah. Maka bawa jalan-jalan ke bukit bagus, bawa jalan-jalan ke pantai tak salah. Tapi ketika sekali-sekali dibawa ke panti asuhan, menengok orang yang tak punya anus, menengok orang yang bibir sobek, melihat orang yang punya kekurangan, satu sisi akan mendidik dia, menyadarkan dia, dan pulang dari situ insya Allah dia akan jauh lebih sayang pada itu. Ma, Pak, ya, Bu, ini kenapa mereka ramai-ramai di sini? Mereka tak punya rumah. Ayahnya mana? Meninggal dunia. Maka dia akan peluk ibu, menetes air matanya, bangkit rasa sayangnya. Ternyata ada pendidikan terapi di sana. Betul, Nabi mengajarkan, kau berikan dia, kau usap kepalanya, fi kulli sya'ratin, dalam setiap helai rambutnya, hasanat, kebaikan. Nabi tak mengatakan hasanat cuma satu kebaikan, hasanat. Kenapa? Karena dengan mengusap kepalanya, melihat tetesan air matanya, melihat penderitaannya, datang syukur kepada Allah atas nikmat kesempurnaan. Tapi di samping itu juga datang rasa berbagi. Inilah puncak daripada iman, puncak iman. Pak Ustaz, orang kafir itu juga baik, tapi dia tak beriman.
Apa yang membuat seorang perempuan dari Hawaii beberapa tahun lalu dia dapat Nobel kemanusiaan? Orang Hawaii, orang Amerika, liburan dia ke Bali, jalan berselancar, berjemur, shopping. Tiba-tiba dilihatnya orang di Bali ngantri, bawa anak kecil, anak-anak usia bawah 5 tahun, ibu-ibu hamil. Dia tanya, antri panjang betul, mana puskesmas di desa tertinggal? Terpikir oleh dia, kenapa orang susah begini? Pulang dia ke Hawaii, dijualnya rumah mewahnya, dibukanya rumah bersalin gratis. Apakah ada unsur kristenisasi di dalam? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas orang ini dapat Nobel dan tidak bawa-bawa agama. Ternyata ada fitrah, ada insting, ada sifat bawaan dalam diri manusia, kasihan. Sampai-sampai ada posting kiriman seekor anjing buas, anjing liar merawat anak kucing. Dulu kata orang macam anjing dan kucing dia Pak Ustaz, tapi sekarang ada anjing yang mau merawat anak kucing. Rupanya anak kucing yang yatim piatu tak sampai hati anjing, dirawatnya. Tapi sekarang ada orang yang menjual anak gadis orang. Terpikir penjualan manusia. Ada manusia sanggup menjual anak manusia, sementara sekarang ditunjukkan Allah ada seekor anjing yang sanggup menjaga anak kucing. Memang betul kata Allah, ulaika kal an'am, mereka macam binatang, bal hum adall, bahkan lebih jahat, lebih kotor lagi dari binatang. Maka mereka ini lebih jahat daripada binatang. Seekor burung gagak yang katanya memakan bangkai masih sanggup membawakan cacing dan dicabiknya. Bangkai hiena, bangkai bekas yang diterkam oleh singa, harimau, diambilnya lagi, diantarkannya ke tempat saudaranya. Seekor burung gagak yang luas sanggup mengambil itu, diliput oleh itu siaran televisi kabel yang tentang flora fauna binatang itu ditunjukkan. Ada binatang buas yang sanggup berbagi kepada sesama binatang. Tapi manusia yang katanya beriman, yang katanya iktikaf, yang katanya ke Makkah bolak-balik haji dan umrah, sanggup memakan raskin. Raskin orang miskin sanggup dia. Kira-kira kalau boleh bicara itu burung gagak itu, apa kata burung gagak kira-kira? Menengok orang yang katanya bertakwa, kalau diajak muhasabah nangis, kalau diajak iktikaf meraung meratap, tapi makanannya raskin orang miskin sanggup. Beras raskin yang kuning berulat itu dicuci pakai pemutih pakaian, dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, dijual dengan harga. Pedagangnya kena, orang yang bekerja di dinas sosialnya tahu dengan itu kena, pendistributornya kena. Itu semua siapa itu? Surveilah adik-adik mahasiswa yang kajian ilmu sosial, kajilah itu siapa pelakunya itu. Sebagian besarnya orang yang bersyahadat sehari semalam, asyhadu an la ilaha illallah, yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, Allahumma ajirna minan nar. Bahkan mungkin hasil dari menjual raskin itu dia bawa ke Makkah, bergantung di pintu Ka'bah. Oh ya Allah, aku mencari ridhamu ya Allah. Layak orang ini masuk ke dalam surga Allah. Betul kata Nabi, lan tu'min, kau bukan beriman walaupun kau dibawa sholat ke masjid, walaupun engkau nanti sudahlah begitu jahatnya, begitu rakusnya, begitu tamaknya, nanti tetap juga dia dikatakan orang banyak sebagai orang baik. Memanglah Islam ini agama paling baik. Inilah agama Islam. Sudah begitu tamak rakusnya, tetap juga jamaah mengatakan dibawa ke masjid. Apakah orang ini baik? Baik. Keluarlah saya di situ. Orang ini baik, raskin. Itu raskin hanya sekedar satu contoh kasus saya. Di tengah negeri, anak-anak bangsa mencari sesuatu nasi ke Hongkong jadi TKI. Orang susah berkepanjangan, sumur bor tak ada, mencari air dalam jerigen dipikul 5 km berjalan, sanggup dia menunjukkan jam tangannya 2 miliar. Itu
foto wartawan, dibuat proposal jam tangan, upahnya harga jam itu 2 miliar. Saya waktu menengok itu hilang otak suara saya. Kalau gitu gila, Ustaz, gila sebentar sanggup dia pakai jam tangan 2 miliar. Ini di luar ambang batas kewarasan, luar biasa. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau tak mau, suka tak suka, kita hidup di zaman ini, kita ada di saat ini. Maka kalau sanggup kita istiqomah berkasih sayang dalam kebaikan, tak memilah orang apakah sesuku dengan saya atau tidak, apakah ini semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala, disitulah puncak daripada iman. Jadi kalau orang paham ajaran Islam, tak akan ada orang kafir itu menuduh agama Islam itu rasis, agama Islam itu ekstremis, agama Islam itu teroris. Agama Islam adalah agama yang membawa kasih sayang. Adik-adik mahasiswa yang sanggup membahasakan ini pakai bahasa Jepang, yang kuliah di sastra Inggris, terjemahkan ini, tuliskan di blog. Mana yudraku kullu? La yudraku kullu. Kalau tak bisa semuanya, saya sudah bicara 51 menit, bisa ditranskripkannya. Ada adik-adik kita mahasiswa, saya tengok ceramah saya ditulisnya, mungkin dia pelan-pelan dengan ditulisnya, dipostingnya ke WhatsApp. Masya Allah, saya saja tak ingat apa yang saya cakapkan. Ditulisnya, itu tak terpikir oleh saya. Bisa ditulisnya ulang, dipostingnya di WhatsApp. Begitu nengok, ya Allah, panjangkan umur anak ini, murahkan rezekinya, sehatkan dia, matikan dia dalam istiqomah, ya Allah. Itu yang dapat saya balaskan. Man ahsana ilaikum, siapa yang buat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Saya tak sanggup balas kebaikan dia. Lalu apa yang bisa dilakukan? Fad'uhu, doakan dia. Fad'u lahu, doakan dia. Ini ada, mungkin ada yang pandai bahasa Inggris, diterjemahkannya, dituliskannya, di-share-nya ke seluruh dunia, dibaca orang kafir yang benci Islam. Oh, ternyata ajaran Islam itu begitu ya, sampai berbuat baik kepada seekor anjing. Maka orang-orang yang tak kenal dengan Islam itu, al-insanu a'da'u ma jahilu, mereka benci karena jahil, karena tak tahu. Setelah dia tahu, yang beritahu itu siapa? Bukan LCMA, dia bukan dari Mesir, dia tidak sekolah di Madinah, dia hanya sekolah sastra Inggris, tapi dia mampu terjemahkan, di-share-nya, dapat hidayah orang di Eropa sana dengan perantaraan internet. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairun min humuril ni'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi daripada kaji kita subuh ini adalah orang tidak dikatakan beriman sampai dia mampu berkasih sayang. Hari ini Bapak sudah berkasih sayang dengan pembantu Bapak, sudah berkasih sayang dengan tukang panen kebun Bapak, sudah berkasih sayang dengan security Bapak. Alhamdulillah. Tapi kalau masih belum mampu, tanya di dalam, aku diberi iman atau tidak? Selama ini saya sudah beriman dengan memakai pakaian yang Islami, bagus. Saya sudah merasa beriman dengan ikut pengajian majelis taklim, bagus. Tapi actionnya, perbuatannya, itu adalah standar keimanan. Belajar, mendengar, membaca, mengkaji, merenungkan, berpikir. Buah daripada pikir itu adalah amal. Subuh ini kita langsung praktekkan dalam bentuk amal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh ini membuat kita menjadi lebih istiqomah di hadapan Allah, berkasih sayang, dan kita akan menghadap Allah, membawa kasih sayang itu insyaallah. Amin. Terima kasih pelajaran Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Kita sudah masuk waktu isyraq. Kita akan salat isyraq. Setelah itu kita akan buka tanya jawab terkait masalah ini ataupun masalah-masalah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.